Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Afifah Nur Fauzia absen 02, lalu ada teman saya Faril Iza Nasrullah absen 8, lalu ada Galih Muhammad Ihsan absen 9, dan yang terakhir Karina Bella Bestari absen 12. Next. Next. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pintu garasi pulse edge control. Berikut adalah desainnya. Next. Cara kerja dari pintu garasi pulse edge control saat sirkuit motor mati secara otomatis dan menunjukkan lampu indikator hijau ketika pintu mencapai posisi akhir atau posisi awal. Cara kerja pada sistem yaitu menunjukkan sistem pada pintu garasi dapat terbuka dan tertutup. Jika tombol pada remote control ditekan, sistem akan diaktifkan. Status tersebut ditunjukkan oleh lampu indikator pada di sisi tengah pintu garasi. Ketika remote ditekan satu kali, maka garasi akan terbuka ke atas dengan lampu indikator akan menyala berwarna merah. Kemudian ketika remote ditekan satu kali lagi, maka pintu garasi akan berhenti dengan lampu indikator berwarna kuning. Lalu remote ditekan lagi, maka arah pada pintu garasi akan berbalik menutup dengan lampu indikator berwarna merah. dan Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. dan ini termasuk gambar desain input output untuk sistemnya. Di modul input terdapat sensor remote control, sensor posisi ujung atas, sensor posisi ujung bawah, akuator pintu garasi, dan akuator pembalik. Dan untuk modul outputnya terdapat akuator pintu garasi dan akuator pembalik. Next. Dan untuk slide yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu sensor dan aktuator. Yang pertama yaitu sensor remote control. Sensor ini difungsikan sebagai alat kontrol jarak jauh atau transmitter. Pada garasi terdapat sensor receiver untuk menerima sinyal dari remote. Sehingga di mana ketika menekan tombol tersebut, maka sensor yang terdapat pada garasi tersebut akan menangkap sinyalnya dan menyalakan aktuator pada garasi. Yang kedua, sensor posisi. Pada sensor ini terdapat dua buah di ujung atas dan ujung bawah. Cara kerjanya mendeteksi pintu garasi tersebut apakah terdapat pada di ujung atas ataupun bawah. Ketika aktuator pintu berjalan dan pintu garasi sudah berada di ujung atas, sensor ujung bawah akan mati dan sensor ujung atas menyala. Dan sebaliknya ketika aktuator pintu garasi berjalan dan pintu sudah berada di ujung bawah, maka sensor ujung atas mati dan sensor ujung bawah menyala. Next. Yang ketiga yaitu aktuator motor pada pintu garasi. Aktuator tersebut cara kerjanya mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Jadi, input yang diperoleh aktuator tersebut dari listrik dan digunakan untuk menggerakkan pintu garasi tersebut. Yang keempat, yaitu aktuator pengubah arah motor garasi. Aktuator ini cara kerjanya merubah arah gerakan mekanik pada aktuator. Digunakan sebagai pengubah arah gerakan pada pintu garasi tersebut dari atas ke bawah atau sebaliknya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya logika kerja program dan program PLC. Ini adalah logikanya. Ini detailnya dari logika nanti. Ini input sama output. Inputnya itu I0, I1, I2, A0, A1. I0 itu remote control, I1 sensor posisi bawah, I2 sensor posisi atas, A0 motor pintu garasi, A1 aktuator arah motor. Nah, kenapa motor pintu garasi sama aktuator arah motor ini masuk input padahal ini adalah aktuator? Nah, karena pada kondisi ini sangat diperlukan untuk sebagai input, syarat sebagai keluaran yang berbeda nanti. Untuk outputnya A0 itu motor
pintu garasi, A1 aktuator arah motor. Untuk logikanya seperti ini. Yang pertama itu I0 sama dengan 1, di mana remote itu ditekan. Kemudian I1 dengan kondisi I1 itu masih nyala atau posisi garasinya masih di bawah, tertekan. I1 itu sensor posisi bawah. Nah, kemudian I2 sama dengan 0. Sisi atas itu mati sensornya. A0 sama dengan 0, di mana garasi itu tidak bergerak. Terus A1 1, di mana posisinya aktuator itu masih berbalik ke bawah. Nah, kemudian dia menghasilkan keluaran A0 itu sama dengan 1, di mana kemudian dia bergerak. Bergeraknya itu kemana? A1 sama dengan 0, ke atas. Karena A1-nya 0, jadi dia aktuatornya searah jarum jam gitu. Nomor 2, I0 sama dengan 0, di mana remote-nya tidak ditekan, tidak ditekan sama sekali, dibiarkan sampai mentok garasinya. Kemudian I1 sama dengan 0, di mana dia sudah melebihi pada sensor bawah, jadi dia sudah berada di tengah-tengah. I2 sama dengan 1. Nah, ini adalah posisi di mana pintu garasi itu sudah berada di paling atas. A0 sama dengan 1, di mana pintu itu bergerak dan sudah ada di posisi paling atas, masih bergerak. Terus A1 sama dengan 0, di mana itu masih berputar searah jarum jam. Nah, dengan input ini dia menghasilkan keluaran A0 sama dengan 0, di mana dia ketika di atas itu langsung mati. Ketika inputnya sudah sesuai dengan ini, dia langsung mati. Jadi di atas itu sudah mati. Kemudian A1 itu langsung menyala, di mana aktuator itu yang berbalik itu langsung menyala. Kemudian yang ketiga, I0 sama dengan 1. Kemudian karena dipencet lagi agar ke bawah, dia dipencet remote-nya. Terus I1 sama dengan 0, posisinya berada di atas, tidak di bawah. I2 sama dengan 1. A0 sama dengan 0, di mana dia tidak bergerak. A1 sama dengan 1, dia berbalik arah jarum jam. Keluarannya A0 sama dengan 1, jadi aktuatornya bergerak. A1-nya 1, masih tetap 1 karena dia biar bergerak ke bawah gitu. Nah, nomor 4 itu dibiarkan seperti nomor 2, sama. Jadi ketika I1 sama dengan 1, dia baru berhenti nanti. A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0. A1-nya berubah 0 karena dia langsung akan ke atas lagi. Nah, untuk yang 5, 6, 7, 8 ini kondisi yang dia berhenti di tengah-tengah. Ketika dia berjalan, kemudian dipencet remote-nya, ditekan. Nah, dengan kondisi I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. Jadi dia tuh di tengah-tengah, tidak di paling atas, tidak di paling bawah gitu. Nah, dengan itu outputnya akan A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1. A1-nya itu langsung berubah. Nah, ini yang saya maksud tuh paling penting. Kenapa A0 sama A1 itu saya masukkan ke input. Nomor 6, itu ketika sudah berhenti di tengah-tengah, terus dia ditekan lagi remote-nya. Nah, dia akan berbalik lagi ke bawah, langsung ke bawah dia. Gitu. Lanjut, untuk program PLC-nya seperti apa? Untuk programnya seperti ini. Tinggal mendesainnya saja. Desainnya seperti ini bisa dilihat bahwa sama seperti logikanya, tinggal kita pindahkan untuk I0-nya 1, di mana 1 itu open circuit. Kalau kebalik. 1 itu open circuit, kalau 0 itu close circuit. Jadi seperti ini. Nah, untuk A0 kalau nilainya 1 itu set, kalau A1 kalau nilainya 1 itu kalau nilainya 0 itu reset. Jadi seperti itu. Nah, baik, karena saya sudah menjelaskan dari tadi, mungkin beginilah hasil dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.